Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya pada mata kuliah Rekayasa Energi Terbarukan APE 616311. Kali ini kita akan membahas mengenai konversi energi biomasa melalui proses gasifikasi. Tujuannya adalah untuk mengetahui bagaimana konversi energi biomasa ini diproses melalui proses yang dinamakan gasifikasi. Pada bagian yang kedua nanti kita akan membahas mengenai jenis-jenis gasifier dan persoalan-persoalan gasifikasi. Dalam diagram ini, gasifikasi merupakan rute konversi energi dari biomasa padat untuk menghasilkan campuran gas yang dinamakan dengan syngas. Dan syngas ini kemudian bisa digunakan untuk menghasilkan panas atau pembangkit listrik, atau juga bisa diproses untuk menghasilkan bahan bakar lain seperti metanol atau biodiesel. Gasifikasi didefinisikan sebagai dekomposisi biomasa, dalam hal ini kayu, ada daun, limbah pertanian, kotoran binatang, dan lain-lain, pada suhu yang tinggi, yaitu 700 sampai 1000 derajat Celcius, untuk menghasilkan gas yang dinamakan dengan sintesis gas atau syngas. Nah, syngas ini dapat dibakar karena terdiri dari gas-gas yang bisa dibakar. Perlu diingat bahwa dalam definisi ini tidak mencakup pembakaran atau combustion, karena produk dari pembakaran yaitu berupa gas buang dan tidak memiliki energi lagi. Tetapi dalam definisi ini mencakup juga teknologi pirolisis, oksidasi parsial, dan hidrogenasi. Nanti kita akan lihat bahwa pirolisis itu merupakan bagian integral dari proses gasifikasi. Ada beberapa keunggulan dan kekurangan gasifikasi. Keunggulan dan kekurangan biomasa sebagai sumber bahan bakar dalam proses gasifikasi tentu juga akan menjadi keunggulan dan kekurangan gasifikasi itu sendiri. Dari sisi prosesnya, gasifikasi memiliki keunggulan pertama karena bekerja pada suhu yang lebih rendah dengan beragam feedstock atau bahan baku. Nah, ini tentu saja dibandingkan dengan pembakaran langsung yang akan bekerja pada suhu yang lebih tinggi. Kemudian proses gasifikasi akan menghasilkan syngas yang dapat menggantikan bahan bakar lain seperti gas alam. Gasifikasi juga akan menghasilkan syngas yang bebas dari nitrogen. Gasifikasi juga akan mengurangi limbah di tempat pembuangan akhir. Dan terdapat perkembangan teknologi ke depan yang memungkinkan untuk dikombinasikan, digabungkan dengan teknologi gasifikasi, yaitu teknologi fuel cell. Sedangkan kekurangan gasifikasi adalah ada beberapa kasus pembangkit gasifikasi biomasa yang ditutup karena deregulasi penggunaan listrik oleh industri. Kemudian ini tentu saja merupakan contoh yang akhirnya menghambat perkembangan gasifikasi itu sendiri. Kemudian gasifikasi ini sulit bersaing dengan sumber yang lebih murah seperti batu bara, minyak bumi, dan juga nuklir. Nah, sampai sekarang gasifikasi juga memiliki kekurangan dalam hal produksi tar yang belum selesai. Jadi tar yang dihasilkan dari proses gasifikasi ini tidak banyak, sedikit tetapi sangat merusak bagi sistem gasifikasi itu sendiri. Gasifikasi memiliki sejarah yang cukup panjang sejak ditemukan pada tahun 1788 hingga sekarang. Ini adalah roadmap atau peristiwa-peristiwa penting dalam sejarah gasifikasi yang saya ambil dari bukunya Basu 2010, Gasification and Pyrolysis. Kita dapat membagi sejarah gasifikasi itu dalam beberapa periode, dalam 4 periode tepatnya, dan kita mulai dari periode yang pertama yaitu periode 1850 hingga 1940. Gasifikasi ditemukan di 2 tempat secara bersamaan di Inggris dan Prancis pada 1788. Pada tahun 1812, produksi gas komersial dimulai oleh perusahaan London Gas, Light and Coke Company. Dan sejak itu gasifikasi memainkan peranan utama dalam industri. Pada tahun 1850, gasifikasi menerangi sebagian besar kota London dengan gas kota dari
gasifikasi batu bara. Teknologi gasifikasi menyebar ke Amerika Serikat dan pada tahun 1920, sebagian besar kota di Amerika Serikat telah menyediakan gas bagi penduduk untuk masak dan penerangan. Sejak tahun 1900, reaksi water gas yang menghasilkan gas dengan proporsi hidrogen dan karbon monoksida yang hampir sama menjadi penting bagi industri kimia. Nah, beberapa industri kimia menghendaki proporsi tertentu dari hidrogen dan CO2. Antara Perang Dunia Pertama hingga Perang Dunia Kedua, ini merupakan masa yang sangat berjaya bagi gasifikasi. Kita temukan ada 1 juta gasifier digunakan untuk kendaraan perang. Ini salah satu contoh di mana traktor pertanian digerakkan menggunakan unit gasifikasi dan gas yang dihasilkannya disalurkan ke dalam ruang pembakaran mesin. Ini juga satu gambaran bagaimana traktor pertanian menggunakan bahan bakar dari gasifikasi yang diambil gasnya dan digunakan untuk menjalankan traktor pertanian. Gambar-gambar ini bisa kita peroleh dari Google dan masih banyak lagi saya kira gambar-gambar yang lainnya. Periode gasifikasi yang kedua itu adalah periode dari tahun 1940 hingga 1975. Ini boleh dibilang sebagai periode keemasan dari sejarah gasifikasi. Selama Perang Dunia Kedua, insinyur Jerman menghasilkan bahan bakar sintetis melalui gasifikasi. Pada tahun 1950-an, gasifikasi diekspor ke Afrika Selatan untuk memproduksi bahan bakar cair dan bahan kimia. Sebelumnya, pada tahun 1943, gasifikasi digunakan untuk berbagai kendaraan, dari mobil, traktor, bus, dan kita memperoleh data bahwa di Swedia terdapat 63.000 unit. Kemudian di Jepang 100.000 unit, Prancis 110.000 unit, dan Jerman yang paling besar mencapai 350.000 unit. Pada saat itu di Kanada dan USA itu baru ada 6 dan 2 unit kendaraan yang menggunakan gasifikasi. Pada akhir Perang Dunia Kedua, lebih dari 700.000 generator berbahan bakar kayu mengoperasikan truk, mobil, dan bis di Eropa. Secara keseluruhan di dunia itu angkanya bisa mencapai lebih dari 1 juta. Pada akhir Perang Dunia Kedua hingga 1970-an, gasifikasi biomasa dilupakan karena minyak yang murah telah ditemukan. Periode ketiga dari sejarah gasifikasi itu mulai dari 1975 sampai 1990. Ada beberapa peristiwa penting yang berkaitan dengan proses gasifikasi. Tadi sudah kita sampaikan bahwa di akhir Perang Dunia Kedua itu ditemukan minyak yang murah sehingga gasifikasi kemudian dilupakan orang. Ada peristiwa yang penting bahwa pada tahun 1973 Arab Saudi melakukan embargo minyak dan terjadilah krisis energi yang memicu Amerika Serikat untuk menyokong proyek gasifikasi, termasuk pembangkit listrik gasifikasi terpadu siklus kombinasi atau IGCC, Integrated Gasification Combined Cycle, yang pertama di dunia. Peristiwa menentukan lainnya adalah bahwa selama periode ini, konversi public Eastman Chemical dari minyak bumi ke gas sintetis dari batu bara. Nah, embargo minyak terutama yang terjadi pada tahun 1973 merupakan satu pemicu untuk kembali mempertimbangkan gasifikasi sebagai salah satu cara untuk menyediakan energi. Dari tahun 1990 hingga sekarang, ini tahap keempat dari sejarah gasifikasi. Perkembangan gasifikasi dimulai kembali pada tahun 1990-an ketika Amerika Serikat dan Eropa memberikan dukungan keuangan untuk empat proyek IGCC berukuran sedang, yaitu sekitar 250 MW elektrik untuk menunjukkan kepada dunia kelayakan proses IGCC ini. Nah, saat ini gasifikasi sedang dalam tahap evolusi, di mana pengembang komersial mulai membangun pembangkit listrik IGCC di luar Amerika Serikat tanpa subsidi pemerintah. Gasifikasi itu sendiri merupakan satu reaksi kimia yang bisa menggunakan beberapa oksidan. Nah, di antaranya adalah udara, oksigen, atau steam.
Jadi ada 3 oksigen yang bisa digunakan. Reaksi gasifikasi dengan menggunakan oksigen disebut sebagai gasifikasi oksigen blond. Sedangkan reaksi dengan udara dinamakan air blast. Reaksi gasifikasi menggunakan oksigen udara atau air blast itu ditunjukkan pada persamaan ini. Jadi kita punya biomasa, kemudian ditambah dengan udara, dan ini adalah gas yang dihasilkan, yaitu 0,8 CO ditambah 0,76 H2 tambah H2O tambah CO2, nitrogen, dan panas. Inilah sebetulnya yang dinamakan dengan syngas, yaitu campuran utamanya adalah terdiri dari CO dan H2. Nah, di dalam proses ini masih dihasilkan N2 karena yang digunakan adalah udara. Kalau yang digunakan oksigen murni, maka tidak akan dihasilkan nitrogen. Sedangkan reaksi dengan oksidan oksigen itu akan menghasilkan persamaan seperti ini. Komposisi CO dan H2 yang merupakan bagian gas yang bisa dibakar itu tidak berubah. bedanya adalah bahwa dalam reaksi menggunakan oksigen itu tidak dihasilkan nitrogen, sehingga reaksi ini bisa menghasilkan gas yang bebas dari nitrogen. Berikut adalah komposisi syngas yang dihasilkan dari proses gasifikasi dengan oksidan yang berbeda-beda, yaitu udara, oksigen, dan steam atau uap. Kita lihat komposisi syngas terutama terdiri dari gas-gas hidrogen, CO, CH4, CO2, dan nitrogen. Kita lihat dengan oksidan dari udara, menggunakan oksidan udara, kita akan memperoleh syngas dengan komposisi hidrogen 15% dan CO 20%, sehingga perbandingannya adalah perbandingan H2 dan CO itu 0,75. Hal yang penting dicatat adalah bahwa proses gasifikasi menggunakan oksidan udara itu juga akan menghasilkan gas nitrogen dalam komposisi yang sangat signifikan. Hal ini karena kita tahu bahwa udara itu komponen utamanya adalah nitrogen. Perbandingan antara hidrogen dan CO dari proses gasifikasi dapat ditingkatkan dengan menggunakan oksidan dari oksigen murni yang akan menghasilkan hidrogen 40% dan CO 40%, sehingga perbandingannya adalah 1. Beberapa proses kimia itu memerlukan input campuran hidrogen dan CO dalam perbandingan tertentu. Misalnya 2. Nah, hal ini misalnya dapat kita tingkatkan rasio hidrogen dan CO-nya dengan menggunakan oksidan steam atau uap. Dan dalam proses ini kita akan memperoleh hidrogen 40% dan CO 25%, sehingga kita akan memperoleh perbandingan 1:1,6. Proses gasifikasi itu sendiri berlangsung dalam 4 tahap, yaitu pengeringan atau drying, pirolisis, pembakaran, dan reduksi. Keempat proses ini tidak harus terjadi secara berurutan, tetapi mungkin saja terjadi secara simultan dari satu proses ke proses yang lainnya. Pada proses pengeringan, biomasa dengan adanya panas itu akan dipanaskan dan air akan meluap. Dalam proses pengeringan, ini tujuannya adalah untuk mengeringkan bahan bakar atau menghilangkan uap air. Kemudian bahan bakar biomasa yang sudah kering ini dalam proses pirolisis yang terjadi seperti sebelumnya sudah kita sampaikan. Pirolisis adalah proses pemanasan pada kondisi tanpa udara atau tanpa oksigen. Biomasa ini akan terpirolisis ya, untuk menghasilkan charcoal, arang, dan tar. Kemudian di dalam proses pembakaran, charcoal dan tar ini, arang dan tar ini dengan adanya oksigen atau udara itu akan
mengalami proses pembakaran, yaitu untuk menghasilkan panas dan produk gasnya adalah H2O dan CO2. Nah, panas yang dihasilkan dari proses pembakaran ini sebenarnya adalah pembakaran parsial, itu digunakan untuk proses-proses sebelumnya. Jadi ada proses drying, ada proses pirolisis, itu panasnya semuanya diperoleh dari proses pembakaran ini. Kemudian pada tahap reduksi, di mana gas-gas H2O dan CO2 yang dihasilkan dari proses pembakaran itu bereaksi dengan arang yang membara untuk menghasilkan gas hidrogen dan karbon monoksida. Nah, ini sebetulnya adalah inti dari syngas, yaitu untuk menghasilkan hidrogen dan CO. Nah, kalau kita lihat sebetulnya inti dari proses gasifikasi adalah pada proses yang dinamakan reduksi atau reaksi reduksi. Dalam reaksi ini kita memiliki input CO2 dan H2O yang diperoleh dari pembakaran parsial biomasa. Gas-gas ini dengan adanya karbon atau arang yang membara akan terjadi reaksi. Ada dua kemungkinan reaksinya. Jadi yang pertamanya adalah reaksi CO2 ditambah karbon untuk menghasilkan 2CO, karbon dioksida, dan ditambah karbon itu akan menghasilkan karbon monoksida. Kemudian reaksi yang lainnya adalah H2O ditambah karbon itu akan menghasilkan H2 ditambah CO. Sehingga produk dari reaksi reduksi ini adalah hidrogen dan CO. Nah, inilah sebetulnya gas yang diinginkan dalam proses gasifikasi. Untuk melakukan proses gasifikasi diperlukan satu mesin atau reaktor yang kita namakan gasifier. Dan gasifier ini dapat diklasifikasikan menjadi beberapa jenis tergantung pada beberapa hal. Yang pertama, kalau kita melihat medium atau oksidan yang digunakan dalam proses gasifikasi, kita bisa membagi gasifier yang bekerja dengan udara atau gasifier air gas, ada gasifier yang bekerja dengan oksigen, gasifier oksigen, ada gasifier yang bekerja dengan steam atau steam blast, dan ada gasifier yang bekerja dengan campuran udara dengan uap atau O2 dengan uap. Sedangkan menurut cara pemberian panasnya, gasifier dibedakan menjadi dua, yaitu gasifier autothermal, yaitu gasifier yang bekerja dengan pemanasan langsung, atau yang kedua itu adalah gasifier alothermal, yaitu gasifier yang bekerja dengan pemanasan tidak langsung. Dalam hal ini, untuk gasifier alothermal, panas disediakan secara eksternal dari luar gasifier. Sedangkan menurut tekanan kerjanya, gasifier dibedakan menjadi gasifier atmosferik, yaitu gasifier yang bekerja pada tekanan atmosfer, dan gasifier yang bekerja pada tekanan yang lebih tinggi, yaitu pressurized gasifier. Sedangkan menurut desainnya, gasifier dibedakan menjadi gasifier fixed bed, ada gasifier fluidized bed, dan ada gasifier entrained flow. Secara umum, kita bisa mengklasifikasikan juga ya, gasifier ini tadi kita sebut ada gasifier fixed bed. Di sini ada gasifier downdraft, ada gasifier updraft, ada gasifier crossdraft. Ini semuanya adalah gasifier yang digolongkan ke dalam gasifier fixed bed. Sedangkan gasifier fluidized bed itu meliputi bubbling fluidized bed, BFB, dan circulating fluidized bed atau CFB. Kemudian gasifier yang lainnya adalah entrained bed gasifier. Berikut adalah perbandingan antara gasifier fixed bed yang banyak digunakan terhadap gasifier fluidized bed. Karakteristiknya ada ukuran biomasa, ada kadar abu, ada suhu operasi, ada tingkat pengendalian, ada turn down ratio,
material construction, jadi bahan-bahan yang diperlukan untuk mengkonstruksi gasifier, kapasitas, waktu startup, kadar tar, dan low heating value atau nilai kalori dari syngas yang dihasilkan. Kita lihat bahwa untuk fixed bed, yang dibandingkan dengan fluidized bed, ukuran biomasanya untuk fixed bed itu bisa lebih besar, jauh lebih besar, antara 10 mm hingga 100 mm, sedangkan untuk fluidized bed itu maksimum adalah 20 mm. Jadi harus lebih kecil dari 20 mm. Kemudian kadar abunya itu untuk fixed bed itu hanya mampu sampai 6%, sedangkan untuk fluidized bed itu bisa mengatasi biomasa dengan kadar abu yang tinggi, ya, sampai kurang dari 25%. Seperti jerami atau sekam padi ini bisa ditangani oleh gasifier fluidized bed. Kemudian suhu operasinya untuk fixed bed downdraft itu 800 sampai 1400. Sedangkan fluidized bed bisa lebih rendah sedikit, 750 sampai 950. Untuk kontrolnya itu fixed bed sangat sederhana, sedangkan untuk fluidized bed itu rata-rata. Turn down ratio itu untuk fixed bed itu adalah 4 dan untuk fluidized bed adalah 3. Material untuk konstruksi itu untuk fluidized bed kita harus menggunakan baja tahan panas. Sedangkan untuk fixed bed bisa menggunakan baja mild atau refractory. Kapasitas unit untuk fixed bed downdraft itu kurang dari 2,5 MW. Jadi ini merupakan gasifier dengan kapasitas rendah. Sedangkan untuk fluidized bed itu bisa lebih tinggi sampai 50 MW thermal. Waktu startup-nya fixed bed itu sangat cepat dalam hitungan menit, sedangkan fluidized bed perlu waktu startup yang lama. Kadar tar itu untuk fixed bed kurang dari 3 dan untuk fluidized bed kurang dari 5. Sedangkan nilai kalori dari atau nilai energi dari syngas yang dihasilkan untuk gasifier fixed bed menghasilkan nilai kalori 4,5 megajoule per normal meter kubik, dan fluidized bed bisa menghasilkan syngas dengan nilai kalori yang lebih tinggi sampai 5,1 megajoule per normal meter kubik. Berikut adalah distribusi aplikasi atau penggunaan gasifier di seluruh dunia. Kita bisa melihat di sini bahwa gasifier downdraft itu adalah yang paling mendominasi, digunakan mencapai 75% di seluruh dunia. Kita nanti di bagian kedua akan melihat mengapa downdraft ini ramai digunakan. Kemudian updraft itu 2,5%, jadi downdraft dan updraft ini meliputi 77,5%. Kemudian untuk fluidized bed, ya, baik yang bubbling fluidized bed maupun circulating fluidized bed itu totalnya mencakup 20% penggunaan di dunia, dan yang lainnya itu termasuk yang pressurized fluidized bed, entrained gasifier itu 2,5%. Nah, kita bisa melihat di sini di dalam diagram ini, chart ini juga bahwa gasifier downdraft itu meliputi penggunaan pada aplikasi yang rendah hingga paling tinggi 1 MW. Sedangkan updraft itu bisa sampai 10 MW, demikian juga dengan bubbling fluidized bed itu bisa mencapai 10 atau lebih, sekitar 50-an ya untuk fluidized bed. Dan untuk kapasitas yang lebih tinggi lagi, ya, itu bisa menggunakan circulating fluidized bed atau pressurized fluidized bed. Dan ini merupakan salah satu kelebihan dari fluidized bed karena bisa menghandle untuk kapasitas yang sangat tinggi. Demikian saya kira bagian yang pertama dari klasifikasi biomasa. Kita lanjutkan lagi di bagian yang kedua. Terima kasih. Sampai berjumpa.